Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana kita selalu setiap minggu membahas tentang ilmu huruf, dan insya Allah pada malam hari ini adalah bagian daripada huruf terakhir, yaitu huruf ya. Ibarat orang mengaji ini betamat kita malam hari ini habis, artinya membahas hurufnya yang betamat. Kalau majelis ilmunya, nah itu jemaah yang menentukan, karena menuntut ilmu itu tidak bisa dibatasi pada waktu. Misalnya cukup sudah ya, karena ilmu huruf sudah tuntung, sembahyang sudah bisa, semuanya sudah bisa, lalu cukup sudah bermajelis ilmu. Sedangkan yang duduk di majelis ilmu itu banyak sudah diterangkan, bahkan Nabi sendiri, orang yang duduk di majelis ilmu itu kan lebih baik daripada menggawi 1000 rakaat sholat. Tapi jangan diartikan sembahyang pada baik, itu maksudnya. Artinya orang belajar sembahyang terus, ilmu sembahyangnya kada dikaji, itu maksudnya. Jadi nang 1000 rakaat itu apa? Kebaikan di dalam 1000 rakaat itu di mana? Karena ilmu sembahyangnya kada dicari. Nah, sementara kalau kita mengejar ilmu huruf ini kemudian selesai, apakah selesai pemahaman kita tentang baik daripada gerakan sholat, bacaannya maupun niatnya? Kita belum tahu lagi pulang kedudukannya. Jadi kita bahas terus itu. Nah, pada malam hari ini kita menyelesaikan bab ilmu huruf. Jadi kita beri judul ini buku ilmu arut, ada juga kan ilmu arut. Di sini ya dijelaskan yang dimaksud daripada huruf ya. Kita pahami dulu daripada huruf ya. Kalau letak atau disimbolkan pada batang tubuh itu ada pada mulut manusia. Jadi mulut manusia itu disimbolkan, bentuk mulutnya disimbolkan dengan huruf ya. Artinya apa? Terbuka. Terbuka itu apa maksudnya? Nah, karena yang menolak daripada mulut, yang menerima daripada mulut. Di sini dimaksudkan yadullah basitun lil khalqi, tangan Allah terbuka bagi makhluk. Kekuasaannya meliputi semua tempat dan sempurna alam ini dengan adanya hamzah. Berarti kan kelanjutan daripada hamzah. Nah, sekarang kalau ada kita pakai analogi aja. Kalau kita sedang berbicara, kemudian mengajukan perencanaan yang sudah tersusun, lalu ditanyakan kepada yang hadir, bagaimana aja, setujukah? Kalau sudah menjawab ya, itu kira-kira apa? Ya. Sama. Setelah hamzah semalam, jadi kita gunakan akal pikir kita. Saumpama tuh nang dibahasakan kebanyakan orang kain aja apa betamuan lawan Tuhan. Ya,
Jadi sugesti itu mengarah betamuan lawan Tuhan tuh beikungan kita nang kayak ini, Tuhan kok beikungan. Itu sugestinya kayak itu kan akhirnya terbentuk. Ada kerasaan kalimat itu sudah mengumpamakan Tuhan seperti makhluk. Akhirnya kayak itu kan. Tapi kalau kita memakai bahasa bertemu itu, ini umpama lah. Kenapa kita sebut umpama? Karena kita memahamkan hamzah dahulu. Karena ya ini kelanjutan daripada huruf hamzah umpama. Ujar Tuhan, samalam nang makan mengacak nasi menyuap tuh siapa? Pian juga aja sekalinya. Tangan, kulit, daging, tulang, dari mana semua tubuh tadi? Pian juga. Imbah pang nang menggerakkan tangan tadi nang mana pulang aja orangnya, ujar Tuhan. Tatapai pian juga tuh hamzah ngarannya. Dan di mana ikam jah waktu semalam maka merasa ikam terus waktu hidup. Kada kawal lagi berbunyi. Kira-kira siapa tadi nang keduanya aja? Aku juga kalau iya aja ya kan bahasa kita. Iya aja kada kawal lagi sudah beban dari tadi. Tuh ngarannya. Nang sembahyang dia mengangkat takbir semalam siapa? Nang sembahyang ya. Tangan ya nama angkat takbir. Mun kada bisi tangan pang ja kayak mangkat takbir. Nang diperintahkan mangkat takbir lalu siapa nang menggawi takbir tadi? Ah itu. Ternyata pian juga itu kebanyakan orang sudah pian juga disimpulkan dengan huruf hamzah. Kemudian hamzah ditakunakan kalau semuanya tadi pian juga. Lalu ikam semalam itu di mana? Kada kau lagi obatir. Berarti aku semua antulah. Apalagi jawabannya? Iya. Nah sekarang kita rasakan nih saat ini nih kita nih. Nang merasa kesakitan, yang merasa terlalu senang, terlalu bahagia itu di mana andakannya? Apalagi di dalam sembahyang, kita di luar sembahyang, di luar puasa, di luar mengerjakan ritual ibadah dahulu. Nang hari-hari kita gawi itu nah, bulikah katakah? Maksud bulik itu maksudnya itu bahasa lah. Kamu sudah sampai itu kata lagi istilah bulik, bilainya bulik berarti ada langkah. Kita ini kata lagi ada proses bila sudah sampai di huruf hamzah, ada proses bulik, ada bulik ada lagi sudah. Mau aku juga sudah, ada pandir lagi bulik sudah. Kenapa? Inilah ma'rifat jalan. Kita ini sampai sudah kada bulik lagi sudah. Waktu sembahyang Allahu Akbar masuklah bisikan. Sepidaklah masuk. Rumahlah masuk. Ya kan? Terabanya masuk nih. Kawalah andakannya di hamzah juga. Itu aja. Kayak ini kita bertamat nih. Kan intinya kita belajar huruf ini kan praktik. Jadi praktik itu kita mengambil amsal nang memang kita alami terus. Waktu sembahyang kita alami, waktu sarik, waktu bermamai kita merasakan. Dan waktu ta'umud merasakan tuh di mana duduk kita nah. Rasakan di situ. Jadi kita sudah belajar huruf ini. Kalau pang membatasi gerak-gerik kita, bila kita membatasi, berarti ada rasa takut masih. Wah, masih ada rasa takut. Bila ujar hati mabuk aja. Tuh, ayo wanita sudah nih kira-kira. Ujar hati nih lah, ya kan hati di dalam mabuk aja. Udah sampai dosa nih. Yalah, ini kada boleh andak. Tahu akal dan pikir sudah aman, kada terminum sudah. Dan kada terminum. Selamat sudah. Kawan nih kada meminum. Kemudian ada nang kada kawa menghindari lagi. Itu ngarannya kena tuh. Kan
kada kau lagi menghindari pahwai pada dosa, tapi kada kau menghindari. Waktu kau menghindari akal dan pikir, bertuhan kepada akal dan pikir. Itu waktu menghindari. Coba ya, minum apa garang nih malaga ya, misal jangan haram. Ini minuman yang memabukkan. Coba aja kalau aku kada berpikir, kada bertuhan akal pikir lah. Ya kan? Saat kada meminum, terlepas dari minuman itu, pasti akan menuduh kepada akal pikir. Tuh, pada bertuhan akal pikir lah kita. Maka minum malaga akal pikir. Kada tak minum juga, nang dilepasakan tuh ya nang akal pikir tadi. Itu maksudnya. Seandainya akal pikir, ini haram, ini dosa, kalau saya minum, ya, kalau saya minum, bertahan di situ akal pikir. Kada dipulihkan akal pikir, iya tadi tertahan. Nah, itu hal yang kita lakukan setiap hari, bahkan setiap menit. Makan, minum, berbicara, melihat, mendengar. Akunya itu nah. Aku hamzah, tapi aku hamzah itu bahasa lah, jangan kayak nama di dalam aku hamzah aja. Jangan, ini ilmu, jangan aku hamzah. Hamzah itu maksudnya nang di luar aku, nang di dalam aku, nang awal aku, nang akhir aku. Semuaan sudah. Tuh maksudnya hurufnya hamzah, hurufnya nyangaran hendak menyingkat. Artinya nang di dalam aku, nang di luar aku, yang awal aku, yang akhir aku. Disingkat dengan satu huruf, namanya hamzah dalam pembelajaran. Tapi amaliyahnya jangan kayak itu. Kalau Pak mau mengatakan, oh ini hurufnya hamzah aja. Kenapa? Batasannya yang diperhatikan, lam alif sudah membatasi. La harfin, la syauti. Jadi bila angkat sudah ada pulang. Sudah tahu. Kada ada lagi nang kawa dipandir. Makanya tadi bila sudah merasuk itu ngarannya misra. Kalau orang bahasa keilmuan menyambat itu ngarannya bersatu. Ada bersatu kan sebenarnya. Bilanya bersatu berarti dua asalnya. Ya, dua berarti asalnya. Ini kan ada bahasa bersatu lagi, misra sudah. Ada lagi bersatu. Sudah aku tuh Bang Ana sudah habis. Kawalah kita gitu. Ini praktek di dalam sholat. Makanya progres kita setelah ini kita akan merujuk 11 huruf, 12 huruf, kemudian 7 huruf ini kita pecahkan di dalam rukun 13. Supaya apa nih? Supaya tambah bersih sembahyang kita. Ya kan? Karena kebanyakannya sembahyang tuh masih bermain. Menghilangkan duanya tuh masih kada kawa. Pasti membulikakan. Jadi begitu di Allahu Akbar. Ya, setelah takbir iftitah, ikrar. Waktu ikrar itu pun kalau misalnya fokus juga kebacaan sembahyang kepada arti. Wajahtu wajhiya lillahi, aku hadapkan wajahku, hati ya, karena sembahyangku, hidupku, matiku, segala macamnya hanya untuk engkau pulang menunjuk itu nah kawalah itu tingkatan kita ini sudah la ilaha illa anna. Kada ada lagi la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Langsung la ilaha illa anna. Tapi kada sebuku, kada tamat,
Karena di sini seberataan orang akhirnya tamat. Anak tadi, ya, nang di dalam aku, nang di luar aku paham, aman aku juga, ya. Berarti Tuhan sembahyang lah. Tuhan jangan ada sembahyang, amun bujur duduk di situ, berarti gak ada sembahyang lagi. Itu paham. Ada yang berpaham seperti itu. Ya kan? Amun bujur duduk di situ, berarti ada aku lagi. Nah, justru kita ini mendudukkan batang tubuh, kemudian mendudukkan batin. Batin itu ya nyawa. Mendudukkan pada anna. Nah, kalau perbandingan lagi, sekarang kalau kita memandang cahaya lampu dan kipas angin, pandang pulang nang di luar, adakah lagi memandang listriknya? Pasti sudah memandang kesendranya, yaitu riam kanannya, terangnya riam kanan, putarnya riam kanan, kelakuannya, sifatnya semua. Itu maksudnya kita kada memandang lagi kilometer lah, terapuk ada mandang lagi. Itu langsung. Jadi mau bertindak aja. Itu ngarannya jaka menimpak tuh sekali maandak ke bahu senapang tak timbak langsung. Sama bila sudah menghadap kiblat, Allahu Akbar. Ada lagi nang kujat takbirnya tuh ada lagi sudah. Kada ada lagi batis nang kiri kanan melihat itu kada ada lagi sudah. Sudah kan kita rancak nih data kumpulan almarhum guru sembahyang. Adalah guru nang beda kujat batisnya apakah? Masalahnya pernah sembahyang maghrib super cepat dan guru jadi imam. Ya, jadi kada biasanya guru ini maju jadi imam. Jamaah banyak. Maju sidin langsung jadi imam, sekalinya dihadangi orang sidin. Laju sidin sembahyang. Oma nang di belakang mus-musan miring aja. Mbak sudah tuntung, mbak sudah salam langsung berdiri sidin. Langsung kabur. Apalagi jamaah. Ada tuh sawat tuntung aku aja membaca Fatihah, baca 2 rukun jangan sama tuntung. Tuh, ya, ada yang seperti itu. Salahkah? Di dalam kalau hanya belajar sembahyang pasti banyak yang menelaah seperti itu. Ya. Jadi orang yang dalam keadaan uzur, ru'sah, musafir, sembahyang sudah tahu dalam perjalanan, imbas sudah tutung salam sama kayak tamam, macam-macam dibaca. Padahal apa? Setelah salam langsung berdiri wirid itu sambil berjalan. Itu nang Nabi bujur-bujur menghargai itu jar Nabi, orang ini sibuk benar. Ya, saking sibuknya orang ini imbas sudah salam tetap disempatkannya berwirid sambil berjalan, nang duduk berdiam dan seorang musafir berwirid. Nilainya pasti lebih sedikit daripada berwirid sambil berjalan kayak itu pulang. Itu bagi nang musafir, lain nang tamam. Nah, ini nang penting kita pahami. Aja kalau gasan Tuhan itu kan harus kita jauh waktu kita luangkan, sesibuk apapun, akal dipakainya. Kalau sudah la ilaha illa ana, nang sibuk, nang menyibukkan itu nah duduknya di mana? Kadang-kadang orang mau ambil singgah aja satu mat, ada mungkin ya kada kawa singgah satu mat aja singgah. Akal kata akal apa? Kada merasa seolah-olah kita itu bahwa Tuhan itu terikat dengan waktu. Coba saja. Akhirnya apa? Adab lawan Tuhan jangan kada ada. Adab lawan Tuhan maksud dia berzikir sambil berjalan. Itu pula. Nah di sini. Padahal apa? Yang wajib aja puasa wajib. Ya. Apabila kamu dalam perjalanan ya, maka berbukalah. Di situ kata dicantumkan. Kada dicantumkan jaraknya. Yang jelas dalam perjalanan.
tidak dicantumkan jaraknya. Nah, di sini prakteknya akhirnya misalnya isuk hendak melakukan perjalanan jauh sing haja kada besahur, sebelum berangkat makan berdahulu, itu istilah kada puasa berdahulu. Sedangkan Quran, apabila engkau dalam perjalanan maka berbukalah. Artinya apa? Tetap aja bersahur, puasa dahulu, lakukan dahulu perjalanannya. Di mana berbukanya? Ya di jalan. Bila kebanyakannya kan istilah bersahur kada, hendak melakukan perjalanan makanan dahulu di rumah. Itu kan ada puasa istilah. Nah, sementara perintahnya dalam perjalanan. Kenapa ini kita jelaskan? Karena memahami hamzah tadi. Memahami hamzah. Kalau memahami hamzah, bahwa yang di dalam sudah membawa amanah. Apa amanahnya? Tidak bisa disebutkan. Bukan tidak ada, tapi tidak bisa disebutkan dan selesai satu kali pertemuan. Yang pasti 6.666 ayat itu amanahnya. Jadi roh itu membawa 6.666. Itu amanah yang kita emban dan semuanya harus kita laksanakan. Itu semuanya. Amanah ketika dalam perjalanan diperintahkan untuk berbuka. Itu amanah itu. Bila engkau melakukan perjalanan buka. Nah, sementara prakteknya hendak melakukan perjalanan buka. Memakai amanah kada. Tuh, itu sama. Di dalam sholat lagi, dalam sholat, bingungnya itu membedakan antara cita-cita dengan niat. Turun dari rumah ke langgar atau ke masjid, kemana sembahyang? Niat sudah ya, niat sudah. Sementara di dalam rukun 13 niat itu adalah iradah, kehendak. Maka apa? Ketika iradah dihembuskan, ini berarti huruf alif. Nah, berdirinya niat itu adalah ketika sudah sempurnanya menghadap kiblat. Itu sudah sempurnanya menghadap kiblat, itu berdirinya alif itu sudah sempurna menghadap kiblat. Coba kita lihat ya. Alif itu kan roh. Roh yang dihembuskan disebutkan dengan huruf alif. Maka adanya roh itu adalah kehendak, maka itulah yang disebut dengan niat. Kalau masih belum sempurna, belum menghadap kiblat, belum sempurna lagi niat. Belum lagi. Maka bila sudah menghadap kiblat, kita diarahkan menghadap kiblat, ada kiblat dada. Berarti batang tubuh. Kemudian ada yang disebut dengan kiblat mata, berarti menunjukkan asal, ya, asal batang tubuh. Kiblat dada adalah kiblat bahwasanya batang tubuh kita ini berasal dari apa? Mata, menjelaskan tuh ya mata, jangan ke bawah. Begitu sudah canggang ke bawah, hati. Kita rasakan ketika kiblat
dada sudah sempurna, mata sudah sempurna. Apa ujaran batin di dalam tuh aku seikungan hamzah, itu aku itu roh, tanah roh, kiblat dada adalah roh, jahir batin hamzah aku tuh niat seikungan sudah, itu yang disebut dengan niat. Makanya niat itu sempurnanya niat sudah menghadap kiblat. Sesudah ternyata batang tubuhku, ya, batang tubuhku disimpulkan. Kenapa harus menghadap Ka'bah dulu? Kita tahu sumber Ka'bah itu adalah tanah yang diulah kepala untuk batang tubuh kita, dan artinya pemimpin. Maka simbol Ka'bah itu adalah jiwa. Nah, jadi bila dada itu diarahkan berarti jiwa kita ini sudah kontak. Jaka rumah ini sudah ada kilometer, sudah ada kawabah fungsi yang di dalam jiwa dahulu menyalanya sebelum kita beraktivitas di dalam sholat itu. Jiwa dahulu kilometer jakanya kada kau dinyalain lampu di sini kilometer dahulu yakini dahulu antara dahulu. Kemudian mata mengarahkan pulang mata ke tempat sujud. Dari mana adanya kilometer? Dari mana jiwa ini bisa berpikir? Jiwa disimbolkan dengan otak. Oh, berarti rumahnya jiwa itu adalah daripada Adam. Tuh sumber. Maka saikungan tadi berasal daripada huruf alif yang disimbolkan dengan roh baru niat. Ketika ini sudah sempurna, ya, itu yang disebut dengan berdiri. Ini kita cuplikan dulu. Kan setelah niat berdiri betul. Kalau niat ketika kaki menginjak tanah, mata ke tempat sujud, dada ke Baitullah, ini kada terarah. Kita kada mengetahuinya, belum bisa disebut berdiri. Karena niatnya belum sempurna. Ini waktu menghadap kiblat saja camuh, maghrib 3 rakaat. Nah, kasat ta'arat ta'ayinnya di situ. Makanya kalau niat ada kasat ta'arat ta'ayinnya di situ, lalu betutur. Padahal kasat jarang. Kita cuplikan lah, karena kita akan insya Allah membahas rukun 13 ini dari huruf alif sampai selesai. Cuma kita gambarkan karena hurufnya ini adalah sebagai gambaran dari huruf alif dahulu. Apakah ya jawabannya di dalam kita memasang niat? Kasat ta'arat ta'yin. Orang kalau di dalam ilmu fikih kasat mengetahui. Tahu apa? Tahu yang digawi. Ta'arat, ya, yang digawi ini wajibkah sunnah? Ta'yin, jumlah, dan jumlah. Nah sekarang kita kasat dulu. Kaf, sin, dan dal. Ketika kaki menginjak tanah, karena salah ulang pangnya diartikan tanah di sajadah ajar ulang, ya kan? Itu masalahnya banyak anunya nih. Di sajadah lah anggap. Ketika kita sedang berdiri dulu, berarti kaki sedang menginjak, atau sholat sedang berbaring, atau sholat sedang berduduk, sama aja. Yang penting kaki sudah, anggap aja berdiri sudah. Kemudian mata ke tempat sujud, dada ke Baitullah. Maka iya-nya itu ya hati kan, hati ya kepada Allah aja. Ini dalam ahkam dan marifat lah. Nah, kita timbangkan ke ilmu huruf kasat, huruf kaf. Tidak terpenuhi, tidak disebut kasat. Kaf, sin, dal. Maka dal
wahai roh, nih sudah disangoi tadi beban. Ya, semua beban itu ya disebut amanah. Apa aja roh ini sudah dibebani, amanahnya apa aja? Puasa, sholat, berdagang, makan, minum, sakit, waras, itu amanah semuanya. Mendengar, melihat, itu semua amanah. Semuanya amanah. Roh tadi. Nah sekarang di dalam sholat ada yang disebut kasat. Ketika kaki berdiri menginjak bumi, sadarlah kaki itu kenapa harus menginjak bumi. Kada tahu huruf kaf bisa kafah, bisa kafir. Kafir itu maksudnya apa? Ada mengenal Tuhan. Kaki menginjak tanah bumi menunjukkan bahwa kita semua daripada tanah tahu asal kita. Kemudian mata ke tempat sujud, ya, mata ke tempat sujud, di mana dahi disentuhkan, sama pada tanah, ya, sama kan pada tanah, sama pada tanah. Cuma ketika mata ke tempat sujud, di mana dahi disentuhkan itu, jiwa kita tadi membenarkan asal kita. Karena kepala adalah jiwa, benar. Ujar dua telapak batis. Ya, dua telapak batis menyentuh tanah, kita dari tanah lah. Jiwa kada mau membantah. Ujar jiwa apa? Jangan ke tempat sujud itu menggunakan. Di mana andaknya jiwa? Ya Ka'bah pulang. Iman, dada adalah lambang keimanan. Yakin. Nah, ketika sudah yakin, hati ya kepada Allah. Disinilah ketika menunjukkan hati kepada Allah, mencari yang namanya Allah. Nah, coba aja. Hati kepada Allah, seolah-olah Allah itu di mana, lalu mencari andakannya hati kepada Allah. Padahal apa? Kaki sudah menginjak bumi, mata sudah melihat tempat sujud, jiwa sudah membenarkan, dada sudah meyakini, dada tuh baitullah tuh tanahnya menghidupkan. Ujar hati, semuanya kaki menginjak tanah, tanah adalah daripada huruf alif. Mata ke tempat sujud daripada huruf alif. Dada ke baitullah daripada huruf alif. Sekarang ada bentuk, ada tanah. Ka'bah itu ada bentuk, ada, semuanya ternyata ada bentuk, rupa dan nama. Lam sudah. Di dalam nama, bentuk dan rupa ada sifat kada? Ternyata ada sifat. Itu ngarannya aku, hu. Jadi kalimat aku kepada Allah itu jangan kayak seolah-olah sama nang kayak kita diinjami orang kendaraan. Bila duduk di kendaraan tuh ingat lawan ampunnya. Ya, ingat lawan ampunnya. Padahal apa? Ketika kita berdiri betul itu lembur sudah diri kita. Batang tubuh dan nyawa habis semua buliklah kepada alif yang disimpulkan dengan roh itu. Maksudnya hati kepada Allah. Jangan kata-kata kepadanya itu kepadanya nang dipingkuti, bilainya kepadanya dan dipingkuti berjalan harus mencari. Bila sudah di hamzah itu aku, jadi niatnya aku tuh, itu maksudnya aku. Karena memang kalau sudah di tingkat sini menjelaskan dengan huruf itu harus jadi bandar nih, ngalih maulah kalimatnya kayak apa nih, praktiknya kayak apa aja, amaliyahnya kayak apa aja. Sedangkan huruf dan suaranya ada ketika kita jabarkan. Nah, kemudian kita pahami di dalam amalnya sesuai apa yang kita jabarkan tadi, pasti menyimpang. Kita
kita main rasa aja dulu, main rasa. Ketika berdiri betul, ya, menghadap kiblat tadi itu belum dinyatakan berdiri betul sebelum kita tahu. Ada disebut kasat lagi, ada tahu diri masih. Maka kasat itu adalah kenalkan dahulu diri, kembalikan dulu diri kita seikungan. Bila tahu diri seikungan, hanya karena ada upahnya, aku tampakkan kena balasanku. Itu kasat. Maka setiap sholat ada sebutannya wajib, fardu dan sunnah. Tahu sembahyang maghrib kah, isya, tahu namanya isya kah, maghrib kah, ya kan? Tahu nama sholatnya. Taharat ya, ta ain o dal pulang. Tahu batamuan kada. Bila sembahyang maghrib itu kan apa? Maka maghrib itu kisah apa? Nah, batamuan kada tuh waktu sembahyang maghrib itu batamuan kada. Kita makanya nih kalau kita bedah pulang ini, membongkar pulang kita rasakanlah dari niat, ya, dari niat ini nah, kasat ta'arat ta'idnya. Ta'arat ini kalau dari ini kita jabarkan dengan bahasa lah. Misalnya maghrib kita ambil, berarti kita harus memahami cerita maghrib, baru ta'aratnya masuk. Kalau bahasa fikih, ya, atau hukum, yang penting tahu fardu atau sunnah, maghrib atau bisa tahu ngaran sembahyangnya. Karena yang terakhir tahu jumlah rakaatnya. Tuh hukum. Sekarang kita naik masuk ke dalam. Kenapa harus mengetahui maghrib, isya dan sebagainya? Kenapa? Karena sejarah maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar kan itu Allah memberikan informasi. Tahu kan ada informasinya itu? Kita ambil dari maghrib. Kalau kita ambil dari maghrib, berarti maghrib itu sudah menjadi hati itu sudah ada awaknya. Ketahuan kira-kira. Kalau waktu sembahyang maghrib itu sudah ada hati itu sudah berbungkus batang tubuh. Kalau asar kan belum. Asar tuh masih menjadi darah, jadi hati. Nah, tamu akan berarti waktu maghrib itu berarti kita mengembalikan batang tubuh, menemukan batang tubuh. Karena sholat as-sholatu mi'rajul mu'min. Ini hanya niatnya. Karena ini khusus bastilah. Kemudian ta'yin rakaatnya pulang 3 rakaat maghrib. Nah, kalau maghrib berarti ini Tuhan menceritakan sudah ada awaknya kita, sudah ada batang tubuh. Kalau tak akui kita batang tubuh, sementara semalam sebelum adanya batang tubuh, darah yang membuku yang disebut dengan kalbu, ya kan, kolam, itu sudah menerima imbas, sudah jadi batang tubuh, pindah paiyanya batang tubuh menggawi. Padahal apa imbas sudah hati maha kuni, tugas amanah ini sudah menerima semuaan, hanyar batang tubuh ada, tangan, mata, telinga mengangkat takbir tangan paiyanya, lidah mengucap takbir paiyanya. Kada boleh kita tahu kisahnya tuh. Pada ta'arat lagi kita, kada batamuan lagi kita itu. Kalau ta'yin 3 rakaatnya, 3 rakaatnya terletak di mana? Ingatlah kira-kira. Ah, 2 lubang hidung dan mulut. Ya, simbolnya. Kenapa 2 lubang hidung dan mulut? Karena ajar Tuhan sebelum roh dimasukkan, ya, Allah berikan dahulu tanda roh itu ada. Allah tuh ulah dahulu jalannya tadi. Coba lubang hidung lawan mulut ke dada. Percayalah kita adanya nafas.
Tuh. Kada akan percaya adanya nafas. Kada percaya adanya rasul kayaknya. Rasul. Kada percaya kena itu. Berarti maghrib 3 rakaatnya adalah mengenai kerasulan. Situ kena bukanya kita. Kita memang harus lebih rinci. Nah, kasar, ta'arat, ta'yin. Berkisah masalah kasat, hamzah kada gugurnya. Berkisah masalah ta'arat, hamzah kada gugurnya juga ternyata sebertaan. Imbah diantar tunggal butingan ini lah kita antar. Kita antar itu pembelajaran aja itu. Tapi bila sudah tahu kada antar-antaran lagi karena sudah gugur di hamzah lah, jadi antar lagi sudah. Berdiri semua anggota tubuh kita. Makanya kan diri terdiri, diri terperi. Kita pelajari itu tuh memahami, membulikan itu. Kita terhantar sudah. Kemudian ta'arat, wajib, sunnah, namanya. Makanya ada bentuk nama dan rupa. Kita hantar hamzah. Kemudian ta'yinnya. Jumlah rakaat. Disebut rakaat itu kita yang menyebut rakaat. Dan padahal itu mengisahkan. Boleh kada ke hamzah kira-kira tuh nah. Itu niat. Kalau niatnya kita malam hari ini aja kita buka karena kita samuan tuh sama aja karena sudah bukanya. Nang bela itu kita mulai di judul salatnya belain sudah. Kalau niatnya kan sama. Leburlah kira-kira ke hamzah niatnya tuh nah dahulu bulik kada kita. Bila sudah bulik dari kasatnya, ta'aratnya, ta'ayinnya sudah bulik, sadar kita ternyata siapa saikungan. Hamzah bila sudah hamzah, mana kita kadada tuh judulnya adalah ya. Sebagaimana setelah alif ada huruf ta bertitik 2 di atas. Akhirnya pun berakhir dengan huruf ya titik 2 ke bawah. Ini pulang. Jadi buliknya kita ke situ. Ini sampai di niat kita gambarkan hamzah kada akan kita mencapai ya kalau belum hamzah. Kada kawan dia dulu. Hamzah kada kita kira-kira itu di niat dahulu. Lalu kena ada yang bertanya, bau sali nang jahir lawan nang kada. Ya, kayak apa aja? Misal usalli dibaca, usalli kada dibaca. Bedanya di mana? Bedanya dahulu. Dibaca ada huruf dan suara didengar. Kalau kada dibaca ada huruf pasti. Nah sekarang kita rasakan sampai saat ini. Sambahyang kira-kira waktu berniat itu kawalah nang kadada hurufnya. Bila kawak nang kadada hurufnya jelas suaranya kadada. Tapi bila inya masih memandir judulnya berarti ada hurufnya. Bila ada hurufnya pasti ada suaranya. Cek ya. Kayak apa kita rasakan nah sampai saat ini. Wah betul. Maghrib 3 rakaat adalah masih tapandir itu nah di dalam cek ya di situ tapandir lah kita rasakan dulu situ ya kita kada menyatakan salah dan benar dulu lah kita kada menyatakan benar dan salah apabila ketika sudah berdiri kada ada lagi hurufnya pasti suaranya kada ada. Itu bujur-bujur hamzah. Iya itu sudah. Itu jaluran. Iya ya sudah. Tahu sudah. Kira-kira masih lah Bapak Dir berhuruf hati ini. Ya kan?
Makanya niat banyak dibagi akhirnya, ya kan? Karena Nabi tahu bahwa niat tuh, ya kan? Niat urfiyah, kamaliyah, khatariyah, taujuiyah aja. Lalu niat dibagi 4. Kawalah nang kada berhuruf, kita kada usah menyambat kada berhuruf pada bersuara, nang kada berhuruf dulu kawalah. Nih kada gampang lah kira-kira sampai di 7 huruf ini sudah kita tutup lam alif la harfin la syautin. Nah, kawalah tuh merasakan situ. Bila kawa itu satu kali aja jawabannya ya sudah itu. Ya, di situ gambarnya dulu. Nah sekarang kita kembali bahwa huruf ya kelanjutan daripada hamzah. Kayak apa nih maksud kelanjutan daripada hamzah? Kira-kira apa lanjutannya daripada hamzah? Nah kita lihat itu loh. Hurufnya hamzah. Nah hurufnya adalah kelanjutan daripada huruf hamzah. Ini hamzah dulu lah bepandir. Nah, bepandir. Ini orang sedang sholat. Ketika tangan mengangkat takbir, anggap aja ini adalah ikro kita bakat. Hisablah. Bacalah dirimu sendiri dulu. Belajar kita menghisap diri seorang dulu lah. Ini sampai sini. Anggap aja kita belajar duduk di hamzah. Ketika tangan mengangkat takbir, terlihat tangan. Berarti tangan ada nama, bentuk dan rupa ditakuni oleh hamzah. Oh tangan siapa? Buliklah. Berikan dulu situ. Kemudian kenapa engkau bisa mengangkat? Boleh kan? Boleh kan? Berarti bila sudah boleh menandakan zahir dan batin sudah kembali. Boleh sudah. Kemudian apabila sudah bulik zahir, bulik sudah batin, sempurnakah hamzah belum? Yang awal. Ketika bulik tadi ke sini, coba. Ini kan batin tadi berarti adalah nyawa. Nyawa disidang di sini. Nyawa dari mana? Aku daripada roh. Berarti huruf alif. Ya. Setelah huruf alif kembali ke sininya boleh ke sini, adakah lagi huruf pada ini? Berarti hamzah. Berarti aku semua lah nih. Berarti yang akhir adalah hamzah. Ingatlah Pak sih. Nih yang awal batin zahir. Batin juga ya. Nah, kita skemakan dulu. Kita memahami zahir, batin, awal, akhir. Siapa yang batin nang angkat tangan tadi? Siapa yang zahir? Tuh yang bergerak tadi. Boleh kita ke sini. Sampai di sini nang disidang kada nang zahir lagi, karena begitu ditanya, wahai tangan engkau dari mana? Aku daripada yang batin. Berarti perintahnya nang ini lenyaplah sudah, makanya mati batang tubuh aku kubur sudah tertinggal, itulah sudah mematikan yang namanya tubuh. Makanya disebut dengan huruf zahir. Yauma ijiyasdurun nasyu. Di situ kena gugurnya. Ketika tangan tadi bergerak, atau kayak ini aja sudah.
Ketika kita menghadap kiblat, diri seikungan ditanya, "Woi, dari mana?" "Aku daripada ini," merujuk ke sini dahulu. Nah, hanya yang ini ke sini. Nah, kita hapus saja. Kita ulangkan skemanya supaya kita mudah mengangkat. Nah, yang batin, yang jahir ditanya, "Dari mana?" Tuh, ini. Al-Hayyu, semuanya yang jadi batang tubuh adalah Al-Hayyu. Semua. Anggap aja kita menyidang diri seorang dulu belajar. Dasarnya ada aja, Iqra kitabaka. Cek ya silakan. Batin, batang tubuh kita sidang. Kita belajar dulu waktu sembahyang tuh, nah kita sidang dulu. Batang tubuh ini nah kita sidang dari mana tuh? Batin. Yang batin dipanggil dari mana? Nah, boleh ke sini. Disidang batin. Dari mana yang batin? Berarti yang batin dari tuh. Hanya yang awal pulang, boleh ke sini. Jadi kita hapus ini pulang. Nah, kita hapus. Jadi penyidangnya Hamzah lah. Yang menyidang ujar Hamzah, "Manakuni jahir." Dari mana? Daripada batin. Batin ditanya dari mana? Daripada roh. Boleh. Hanya kawa boleh ke sini. Jadi tingkatan kita itu apabila tertahan di jahir, kada kawa ke batin, tuh huruf lam seikungan. Kemudian tertahan di batin. Nah, di batin inilah masih berhuruf dan bersuara. Kalau di sini berhuruf bersuara, kalau di sini berhuruf suaranya kada ada. Yalah, tatap ke suara. Kadang-kadang benar ya. Kada yakin, cuma sini terdengar jelas. Nah, ketika sampai di sini, adakah lagi kisah? Berarti ini adalah akhir. Akhir ini kita nang boleh. Begitu sudah sampai di sini, adakah lagi yang dibicarakan? Selesai sudah sidang. Mana kemarin nang berdiri betul, yang sholat, yang makan, yang berdagang, yang berusaha, mana semalam? Kada ada lagi. Ini bentuknya adalah semuanya di sini disebut maha halus. Yalah. Berarti huruf lam. Nah, kita gambarai huruf lam di sini. Nah, kita gambarai huruf lam. Yuk, ilmu huruf. Huruf ya adalah kesempurnaan adanya huruf hamzah. Berarti nang semalam nih makhluk nih, nang sambahyang, nang makan, nang berusaha. Ujar Hamzah, aku saikungan. Jawabannya, ya batitikah atau kada, tetap disebut dengan ya adakah bantahan lagi. Kada ada lagi bantahan kita. Makanya di dalam Al-Quran surah Yasin disebut jantungnya Al-Quran. Jantung lambangnya keimanan. Susunan bumi adalah Madinah. Jadi huruf ya simbol daripada keimanan. Hurufnya alif, mim, dan nun. Bila ya itu berarti alif, mim, dan nun. Jantung. Nang kisah sambahyang semalam, tangan mengangkat, ya kan? Lutut menyentuh, dahi menyentuh, lidah membaca nih nang ini semuaan nih. Ternyata gawian nang ini. Adanya nang batin, adanya nang ini. Ya. Kemudian yang awal
asalnya hurufnya alif, buliknya adalah disebut dengan hamzah. Nah, nang sabarataan nih, nang zahir, nang batin, nang awal roh tadi, nang semuaan itu topak aku semuaan, nang aku semuaan tadi, nang kisah nang sabarataan nih mana orangnya? Percayalah bahwa aku sabarataan itu ngaranya iman. Jadi disebut dengan surah Yasin. Ada beberapa ayat dalam Yasin. 8 tuh. Apa gambarannya kalau 83? 3 bulik kepada huruf sya. Kokoh. Keimanannya kokoh, akhir diri kita tuh. Kokohkanlah keimanannya. Nih, tangan bergerak, batis melangkah, mata melihat, telinga mendengar. Tertahankah kita di zahir sekarang? Pasti kita bulik ke batin. Bila sudah kau bulik ke batin, hanyar kepada alif. Bila sudah kepada alif, tuh nang sabarataan tuh lam makhluk tadi jadi akan satu dengan hamzah jadi ya. Yasin, itulah insan yang percaya. Berarti apa? Ini disebut dengan jantungnya Al-Quran. Al-Quran orang menyebut diri kita ini seikungan. Ya, makanya berakhir dengan huruf. Ini dilambangkan dengan iman. Makanya Al-Fatihah membaca diri kita seikungan berakhir dengan alif, mim, dan nun. Amin. Tapi apa di sini? Ya, diri kita. Nih diri kita nih. Yang disebut dengan zahir. Sin, shin disingkat dengan mim ha, mim Muhammad. Ya, batang tubuh. Setiap batang tubuh yang sudah ada nyawanya, turun ulang sini, alif, lam, ha. Jadi sin, shin, Muhammad, alif, lam, ha. Yang disebut alif, lam, ha keduanya, yang disebut mim, ha, mim, dal adalah sin belum bertitik. Pahami, disebut dengan batang tubuh. Kemudian setiap batang tubuh tadi diberikan amanah. Maksud amanah tadi kita pahami ini di saat inilah bahwa roh sudah membawa amanah. Nih huruf H bertitik di atas menjadi K. Disinilah yang disebut dengan amanah. Ya? Nah barulah ada huruf atau baru adalah batang tubuh. Seolah-olah amanah ini zahir tampak kepada batang tubuh. Setelah tampak kepada batang tubuh, berarti kan amanah. Siapa sesungguhnya zahir tampaknya amanah, yang membawa amanah adalah roh. Adalah ayatnya roh yang membawa amanah. Al-Baqarah 2:86. Amanah Rasul. Al-Baqarah berapa ayat? 286. 286 ayat ini berapa waktunya turun ayatnya? Berapa kira-kira? Lihat huruf kita. Berapa huruf nih? Kan nggak sendiri kita. Berapa huruf? Potong 3 nih dulu. Tuh, tik ya. Al-Baqarah adalah amanah rasul-rasul sudah diberikan amanah.
Berarti semua diri ini adalah, ini 9 huruf ini kan kita jelaskan kemarin adalah menyangkut diri kita yang jahir. Kalau ini cara diri, 3 huruf ini cara diri. Berarti apa? Ingat, berarti amanah Rasul di dalam Al-Baqarah diturunkan 9 tahap. 9 tahun, 9 kali Ramadan. Silahkan cek itu. Bujur kada. Kita dari ilmu huruf aja. Berarti ini 9 tahun baru selesai. 286 ayat itu. Gampanglah beulah Al-Quran. Makanya Al-Quran kada kawa dipalsukan. Ini rangkaian diri nang menyandang amanah jahirnya itu, kemudian Allah turunkan amanah-amanahnya itu bertahap. Ayo, ada gampang-gampang. Ngeri kalau belajar Al-Quran. 9 tahun. Setahun sebuting. Tahun sebuting. 9 tahun baru selesai 286 ayat. Makanya Iqra kita baca itu ilmu diri. Jumlahnya pun kenapa 286? Kalau Yasin 83. Yasin membicarakan tentang keimanan. 8 ini angkanya yang mana gara? Nih, 8 ada di sini, 3 ada di sini. Ampunan. Makanya yang bergerak tadi tangan, kulit, daging dan semuaan, kemudian kenapa tangan bergerak, bulik hantar sudah seberataan, batinya beriman, diampuni Tuhan kada. Tuh rahmat Tuhan ada berlaku kada bagi kita. Kalau ingat meyakini semua ketika ia jahir tangan kau bergerak, untung kau bangmai telinga kau mendengar kau ada lagi, ia matikan langsung kepada batin itu, pulih ke situ. Kau ada lagi yang lain, ini pang sudah semuaan ini begitu ina bulik tuh gugurnya ke sini. Adakah yang lain? Tidak ada lagi. Makanya mati kalimat syabib. Jadi rangkaian kita beribadah ini, kenapa Al-Quran itu menurunkan, Allah memerintahkan apabila ziarah, ya kan, bacakan dengan kalimat syabib, doakan ya. Ternyata rangkaiannya coba kita cek, dan tuh menjelaskan ke situ. Sekarang ini mengenai diri kita, papadah kita nih, sebut dengan amanah Rasul. Bagus, kita di 10 hari terakhir selalu amanah Rasul. Ada apa sebabnya? Dan kita bermain angka lah dengan huruf. Al-Baqarah kalau sejarahnya kan ini turunnya pasti di Madinah. Kemudian didahului ayatnya ini dengan alif lam tuh ya. Ngeri benar, alif lam mim tuh kada menunjukkan ke asal semuaan. Kita kaji dulu 286 6 hurufnya waw ra, 2 hurufnya tuh semuaan ta, ba, nun. Nih 2 hurufnya dua putih. Membicarakan apa? Pinandu, melihat. Bila melihat berarti persaksiannya jelas. Kalau ini akan melihat, tahulah hanya menyaksikan. Kalau ini sudah menyaksikannya apa? Contohnya tadi, jahir lebur kepada batin lebur kepada yang awal, kepada roh, samuan seikongan aku, itu menandakannya bujur-bujur bersaksi.
Kalau ia bujur-bujur menyaksikan itu semua di mana kita adalah, maka seikungan itulah yang disebut dengan nurnya juga. Ada kisah. Tuh, berarti menjelaskan angka 2 ini sudah menjelaskan. Selamat bila paham dengan ayat ini. Coba nih. Ya. Hanya di angka 2. Untuk mencapai ampunan Tuhan tuh, rahmat surga karena rahmatku. Coba angka 2 dulu kita birisakan, selesaikan dulu angka 2-nya. Yang pertama, melihat keadaan. Anta udalah ka'anaka tarok. Kita itu hidup, bergerak, beraktivitas disebut ibadah. Makanya abduhu. Tak usah dibarisi. Ibadah abduhu. Sekarang ini manusia, judulnya sudah. Maka yang namanya abduhu ini birisakan dahulu. Tuh. Titik 2. Ana antawah bala syahidna. Jar batang tubuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang naik ke atas. Kita mulai di jahir kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang belajar hukum, aku bersaksi Allah Tuhan. Ya. Padahal apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku menyaksikan. Pakai bahasa dulu lah. Aku menyaksikan, aku berasal daripada roh. Roh af'alnya, ulahannya, ciptaannya aja. Bila kepada ciptaannya, bahasa masih proses. Berarti kita mengenal proses kita. Yang kedua, kita mengenal tubuh, bentuk kita. Batang tubuh pula. Aku tahu, aku berasal batang tubuhku, nyawaku berasal daripadanya. Ya aku juga. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, kita saksikanlah, melihatlah kita dengan diri kita. Lingkungan kadar. Maka bila sudah sampai huruf ta, kita menyatakan, nyatalah sudah. Wa asyhadu anna Muhammad, dan batang tubuhku nih. Dan batang tubuh. Makhluk. Boleh kadang sudah waktu kita saksikan kadang. Bila sudah kita saksikan, nyatalah. Kadang mau lagi kita bersaksi. Bersaksi itu belajar. Bila sudah mengenal ini kada ada bersaksi lagi, karena nyata sudah kenyataan. Seikuan nih kenyataan. Bila sudah kenyataan, berbicara apa lagi kita? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar? Alat mendengar, alat melihat, bahkan bentuk tubuh kita. Siapa sesungguhnya adalah? Kalau sudah di sini, ini ngaranya surga adalah rahmatku. Ya, kalau sudah di sini surga rahmatku, apa judulnya? Yo, sehabis. Kawalah Al-Quran dipalsukan, kadang bisa dipalsukan. Penjumlahan dalam satu cerita. Tapi Al-Baqarah sapi betina aja. Ya kan? Sapi betina diceritakan di situ. Artinya menceritakan tentang penyembelihan sapi. Situ. Padahal itu adalah pesan-pesan ayat. Ini terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Makanya terjadinya Al-Baqarah ini 286 itu bertahap selama 9 tahun. Jumlah semuanya, jumlah hurufnya semuanya 25.500. Ya. Al-Baqarah itu berapa hurufnya? 25.500.
adalah menghitung. Hitung bahasa orang dia ada percaya kayak dapat tuh itu. Coba aja. Ya. Karena Al-Quran itu bila bermain huruf, setiap angka dan kepada huruf itu kadang mau selisih sesuai dengan cerita. Tuh Al-Quran. Ayo, nih rasakan kita. Kenapa Nabi ditawari tuh? Ya, tadi kebetulan karena sebenarnya ingin membicarakan ini. Karena kita mendekati Ramadan. Sebenarnya itu ada di dalam cerita ketika Jibril datang, wahai Muhammad, aku menyampaikan pesan Tuhanmu. Ya, apakah engkau ingin dijadikan sebagai seorang raja atau seorang hamba sahaya? Situ. Tapi dalam kalimat lain, apakah engkau memilih dunia dan seisinya atau memilih amanah Rasul? Yalah. Sebenarnya Jibril itu menyampaikan, apakah engkau ingin dijadikan sebagai hamba sahaya atau sebagai raja? Jadi ujar Nabi Muhammad, karena memang ceritanya Nabi Muhammad lah. Ya Nabi Muhammad, wahai Jibril, jelaskan dahulu. Kalau hamba sahaya itu apa? Kalau dianggap seorang raja itu apa? Jadi ujar Jibril, kalau engkau memilih dijadikan sebagai seorang raja, maka apapun kebutuhan engkau, fasilitas engkau dipenuhi, tidak ada kekurangan apapun. Nah, lengkap semuaan kayak para raja. Kada usah mencari, duduk diam aja sudah. Karena sebagai seorang raja. Kalau hamba sahaya Kang apa? Kalau memilih hamba sahaya, ya sama nang kayak ini Pak. Kayak ini Pak, jalani sesuai apa yang sudah ada. Oh. Tapi Nabi memilih sebagai hamba sahaya. Mungkin pada waktu itu Mas Supri tadi menjelaskan, guru menjelaskan memilih amanah Rasul. Pilihan Nabi apa? Amanah Rasul. Kalimatnya amanah Rasul. Yang diberikan amanah itu, ia napas, ia roh tadi. Amanah Rasul itu, ia ini hurufnya. Nih, alif, lam, mim. Tuh. Nah, selama kita ini amanah Rasul lah gawian kita. Ketika minum, di mana amanah Rasulnya? Ya. Ketika makan, ketika berdagang, amanah Rasulnya di mana? Pasti selamat sudah Ribla ini. Tuh, 286 kada selamat lah. Rasakan itu situ. Apalagi sembahyang, kita bicara masalah aktivitas dunia dulu lah, makan, minum, mandi dan sebagainya. Sholat apalagi kita rasakan di situ. Ketika Nabi memilih hamba sahaya, ini digambarkan memilih Al-Baqarah 286. Apa jawaban Jibril? Selamat engkau wahai Muhammad. Selamat engkau wahai tuh diri. Beriman engkau. Berarti kamu percaya dengan diri engkau sudah. Percaya dengan diri amanahnya sudah. Itu namanya selamat. Tapi yang kita pahami ini, lalulah berzikir mengamalkan amanah Rasul dengan membaca, tapi kada paham kisah di situ. Bila membaca amanah Rasul, tuh amanah Rasul, mana nulis ini? Ya, sebenarnya ain. Kita kembalikan ke asal. Amanah Rasul. Tuh hurufnya. Ini bisa titik dua, bisa kada. Nah, kita halat aja di sini dulu. Sebenarnya bahalat lah di sini nah.
ada alif, mim dan nun lah. Amanah itu apa garang maksudnya? Nih orang nang percaya dirinya dari mana? Daripada roh percaya. Orang yang selalu bertindak ia kadang meninggalkan batin yang di dalam ini yang dituduh. Maka orang itu duduk pada nur keselamatan. Ya, maka orang yang selamat ini artinya orang yang selamat nih nangnya percaya dari tubuhnya ini apa semua disebut dengan aku. Lalulah disambung amanah. Nang menggawi, nang jahit nang menggawi, lalulah betitik dua amanah. Ya, satu. Kita pahami dulu situlah. Yang disebut amanah itu apa? Tahu dirinya tuh, tahu bahwasanya nih asalnya dari mana, kembalinya kemana tuh. Dan segala perbuatannya selalu sudah ada di sini, sudah tuh disebut dengan amanah. Nah sekarang ia tahu dengan dirinya, napasnya apa semua tahu, itulah aku sudah. Nah lalulah akunya tadi dijahirkan, keluarlah aku tadi disebut dengan napas. Napas nang keluar tuh ngarannya rasul tuh. Maka tampaknya napas tadi itulah napas nang keluar tuh bentuknya ampunanku. Amun Tuhan kadang beri ampunan kada dikeluarkan napasnya tuh, nah kada dibuktikan. Iya kada kau bihinak. Apa nang terjadi? Ya makanya disebut rasul, makanya ada ayat waqad yakum rasulun min anfusikum. Aku jadikan rasul dari dirimu. Dirimu tuh jangan kena dianggap diulah rasul dari diri kita. Nang jahir nang kita lihat nang tampaknya dari dirimu. Dirimu kata-kata diri anfus dari napas, dari nun anfus, nun yang diproses, nur yang diproses. Nah ini mungkin selama ini banyak nih nang mengamalkan amanah rasul. Hampir setiap selesai sholat subuh apa maghrib dan bagus mengamalkan ini, tapi paham kata bila mengamalkan ini tadi itu bagus. Kalau jadi Tuhanlah menginformasikan bahwa sesungguhnya nih nang setiap diri ini berakhir 286 dan namun di kepolisian hilang duanya 8. Maksudnya apa bila 86 nih? Bila sudah target nyata ada apa 86 tangkap aja lagi. Ayo, perilaku manusia sudah menggambarkan bila sudah 286 sudah kembali, sudah selamat. Pahamlah kira-kira kita membaca amanah rasul sekarang tua dijikirkan, dibaca, lalulah kita. Sedangkan artinya ya kan bahwa rasul garis kurung Muhammad membawa amanah. Ia beriman dengan amanah-amanah, malaikat-malaikat beriman. Menjelaskan tentang keimanan, makanya didalui dengan alif lam mim itu. Sudah dulunya situ. Nah, dari kesemuanya tadi, ini diri kita 9 huruf, ya. Al-Fatihah 7 huruf membicarakan diri kita. Yasin menunjukkan tentang keimanan. Al-Fatihah ditutup dengan amin karena membicarakan diri kita. Makanya setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah setelah membicarakan diri. Kalau Fatihah itu kan membicarakan diri. Yang pertama nih sebelum Al-Baqarah 286. Ujar Tuhan wahai sin, kita anggap dulu kasih ini nah lah. Bila engkau dipuji
pantaskah engkau dipuji? Siapa yang memuji? Ar-Rahman Ar-Rahim, pantaskah disanjung? Siapa yang menyanjung? Kita berikan dulu, ya. Malik Yaumiddin, pantaskah. Dendam ada, lapas akan sudah dahulu. Setelah itu bulik, ada lagi hanya membicarakan urusan dunia. Ketika membicarakan urusan dunia, Al-Baqarah pertama sampai ayat 4. No, jelaskan situ. Makanya sapi betina digambarkan di situ. Ia berkembang biak. Jadi sapi betina itu menggambarkan adalah ia berkembang biak. Sedangkan di situ adalah diceritakan tentang penyembelihan pula. Pengorbanan judulnya. Diri kita ini adalah laksana seorang perempuan. Berkorban terus. Apa yang dimaksud dengan berkorban nih? Wani mematikan diri kita. Seolah-olah kita berkorban. Singkat saja kalau huruf ya sebuting. Kenapa Yasin dinamakan jantungnya Al-Quran? Karena intinya adalah keimanan. Ya. Kemudian ketika membicarakan masalah surah Yasin berarti berkaitan dengan 7 ayat Fatihah, karena itu nang menggawi ini. Siapa yang beriman? Ya nang 7 ayat Al-Fatih tadi beriman. Ketika Al-Fatih itu beriman, ya surah Yasin berakhir dengan amin. Tetapi apa? Amalan orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman itu, nih ciri-ciri Fatihah yang memakai Yasin, yang percaya itu adalah lihati dari 286-nya. Kalau artinya kan silahkan dibuka. 286 itu membicarakan tentang Nabi Muhammad, malaikat-malaikatnya dan makhluk yang lainnya percaya. Nah sekarang hidup kita nih, kita seperti percaya atas apa dahulu? Percaya, yang kedua zahir kita dari mana, seperti apa, dan percaya batin kita. Batin ini menyangkut qada dan kadar tingkah laku kita. Semuanya dari mana? Nah kira-kira kalau paham kita bisa memahami sampai situ, bujurlah kita selamat dahulu. Karena Jibril menyatakan, selamat engkau wahai Muhammad. Jadi isi 286 itu sesungguhnya adalah nih 3 huruf itu isinya. Bila 3 huruf ini sukses, apa? Ampunanku. Bila sudah berarti ini wawnya adalah asa. Kadamau lagi tadua adalah tadua. Makanya kita tadi jelaskan bila masih menuju inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju akan matiku kepada Allah, hidupku kepada Allah, hidup sembahyangku, ibadahku kepada Allah. Itu kita mencari kepada mana Allahnya? Seolah-olah mencari kepada Allah. Padahal apa? Bila sudah ketiadaan kita, ini mati, ini bulik sudah, itu bulik sudah, itulah sudah, ini bang sudah. Kata lagi bahasa kepada. Jangan lagi memakai kepada. Kalau masih kepada itu masih belajar. Kalau amaliyah kita sudah dihamjah, potongnya dari sini. Bila sudah dihamjah, kada ada lagi kepada, duduk udah baikung anda. Lenyap sudah. Tapi yang kita luruskan pemahaman di dalam amaliyahnya, karena kita ini syariat, ya kan? Yang diperintahkan tuh syariatnya tuh. Makanya apapun yang dikerjakan oleh syariat tetap bulikakan inilah hamdah. Aku pangkat ada lagi sudah. Sekarang kita rasakan pengamun umpama kita mabuk misalnya. Awalah membelikan kehamdah. Adakah benturan masih? Ada mungkin Tuhan dia mabuk. Yalah, ada mungkin Tuhan mabuk. Nah sekarang bahasanya kadang alih. Ini lampu menyala.
Jawaban nang tadi, amun kita mabuk, Tuhanlah nang mabuk. Ini lampu banyala riam kanan kah nang banyala. Oh. Tapi amun kada dari riam kanan kawalah banyala. Itu aja. Karena bila salah paham, jadi Tuhan baikungan ia tamat akhirnya. Nah sekarang ini kita mabuk. Kemana cara memulihkannya? Maandak mabuk ini nah kemana? Dipadahakan karena aku Tuhan maulah Tuhan mabuk. Ada usaha bicara mabuk. Ketika kita Allahu Akbar, Tuhanlah nang Allahu Akbar. Kalau kita mengaku ya juga ada usaha mabuknya. Urusan sembahyang apa bedanya dengan mabuk? Kan kada beda laku sifat semua. Nah sekarang ketika Allahu Akbar, apa bedanya? Lampu menyala, kipas angin berputar, riam kanan nggak berputar? Kawalah melingkarkan. Makanya ada batin. Tuh, ada batin ini, ada alif, ada ruh ini supaya jangan takaku. Takaku yang nyata pada jahirnya tadi itu, nah jangan takaku itu maksudnya. Cuman ngaran sudah takaku ini Tuhan baikungan sayangnya cuman kada sembahyang aja. Karena Tuhan jangan ada sembahyang, makan masih itu aja. Padahal Tuhan makanlah juga. Kan yang kita pahami itu kan apa? Ketika kita makan, kan? Itu kembalinya tuh kemana? Makanya ada rentetannya dari jahir ke batin ke awal. Inilah cerita akhirnya kepada Hamzah. Kada mau di sini makan langsung ke sini, ya kada mau. Kada bisa, ini sudah rentetannya sudah. Ketika kita anggap aja kita hilap lah sebagaimana roh ana anta. Nah, boleh kita. Makanya hidup adalah perjuangan, dilambangkan sapi betina. Perjuangan kita. Ya. Pengorbanan. Di mana kita? Ketika kita anggap aja lupa sebagaimana roh. Allahu Akbar. Tuh perjalanan tok tangan takku. Kamana dulu kita menghantar, kita bermain. Kalau sudah karancakan kebiasaan bermain, kada bermain lagi insya Allah. Langsung ke sini. Lenyaplah tangan nang mengangkat takbir tadi. Ada batangan lagi, masih takbir kita. Masih mengangkat takbir judulnya. Ketika sudah masih mengangkat takbir pada batin, tanyalah ke dalam. Kawalah mengucap takbir tadi juga. Kalau kada ada rohnya. Kau aja menjawab, amun bujur-bujur sampai aja, kenapa masih sembahyang? Sedangkan bila sudah sampai di sini, sudah nih kalau kotaknya semalam lah, ya lah, mem, non, wow, di sini sudah ditutup lam alif ini habis sudah kasih di sini amja, ya habis isah hitam. Ya ini menerangkan aja. Kesempurnaan adanya hamzah. Maksudnya bila sudah aku juga kada ada bantahan lagi, mana lagi kan kada ada lagi ketiadaan, sudah anak habis kisahnya di sini. Itu maksudnya huruf ya. Nah, karena kita ini merujuk kepada pembicaraan huruf ya ini, karena dasarnya Al-Qur'an berarti kepada surah Yasin. Sedangkan di surah Yasin pun diturunkan Tuhan masih bertanya ayat 22. Ayat 22 pun Tuhan menakuni masih. Wa ma liya'labudu lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan nah, memang banyak semuanya aja tuh. Dari mana buliknya kena ke mana? Tuhan takuni. Itu Tuhan menakuni di saat anggap aja kejadian rohnya lupa anta. Kada ingat lagi. Yasin sama dengan diri kita. Menakuni wahai batang tubuh tuh nang mabuk semalam. Wa ma liya'labudu lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Ditakuni Tuhan. Ikam ada, setiap ada akan Tuhan. Kenapa ikam mabuk? Ya, jawabannya apa? Bila tatahan di jahir, ya, akui ya aku mabuk. Ya kan? Tapi jangan menyalahkan akunya.
Itu maksudnya supaya boleh ke sini. Bila boleh ke sini itu artinya istighfar. Kenapa aku mabuk? Astagfirullah. Aku hilaf. Hukumlah. Aku hilaf. Itu sudah menunjukkan istighfar. Berarti sudah menunjukkan bahwasanya mabuknya kita tadi karena hilaf. Hilafnya di mana? Nah, nang hilaf itu hanya mau bulik kaitannya. Bila kada mengakui hilaf, iya kada kau bulik. Akui dahulu hilaf. Sebagaimana anak-anak, anta. Jadi kalau praktik hukumnya itu sama, astagfirullah aja. Nangaran aku kada ingat. Nangaran godaan. Nangaran ini pak. Akhirnya apa? Baru menyadari. Kenapa garang maka aku mabuk? Mun kada ada catatannya maulah mabuk. Tuh rintitan kejadiannya. Tapi amun sudah tahu pak tegawi mabuk, adakah lagi? Tidak ada satu detik pun. Pasti sudah kembali kepada yang batin. Langsung kembali. Catatannya sih memang sudah ada. Sama sembahyang. Allahu Akbar. Tidak ada satu detik pun. Ketika masuk suara apa aja, masuk suara apakah? Tidak sampai satu detik. Ujar orang bahari apa? Mantul, membuliknya setannya, iblisnya. Ada kawal lagi. Kayak itu kena. Makanya melontar. Makanya disebut dengan jamarat. Jadi apa? Makanya kita sebutkan, adakah sealim apapun di muka bumi ini manusia, adakah nang bisa kada dibisiki? Bila sudah karena bisikannya, pasti kada ingat rakaatnya, kada ingat bacaannya. Maka iblis ini bisa benar membisiki. Malam hari ini jadi imam. Kebetulan masalah imam hari ini masalah ditagih orang. Allahu Akbar. Dibawa iblis tuh. Kena datangi kasih anu aja. Datangi si anu. Ya, iblis itu mengarahkan kepada sesuatu apa yang kita pikirkan tadi seolah-olah benar, ya kan? Kemudian misal imam ini kebetulan ingat lawan arwah kuitannya, Allahu Akbar, dibawalah oleh iblis. Arwah abaikam jasa malam ini. Waktu dalam sembahyang, baca ayat, lalu menangis. Menangis saya baca ayat, menangis. Tapi ada juga membaca ayat karena paham dengan arti lalu menangis. Ada juga membaca ayat ingat dengan seseorang, tuh inya aja nang tahu. Ya. Lalu bagaimana sikap kita kalau ingat mereka itu? Itu kan perilaku iblis lah yang membawa kita tuh. Dibawanya sudah seperti itu. Nah sekarang nang dilenyapkan tuh apanya? Iblis itu siapa? Iblis itu jahirkah atau kada? Bisikan. Berarti jahir lah. Jahir. Bulikakan. Kenapa kada dibulikakan? Adalah satu detik membulikakan iblis. Kada sampai juga. Kada sampai juga. Tapi bahasa kalau sudah diamal ya, kada ada lagi membulikakan menghantar tuh ada lagi. Allahu Akbar. Top masuk langsung buliknya. Kada sampai dibulikakan. Dia mantul manusia aja ada ilmu taguh. Masa kita kada taguh dari iblis? Tuh. Kawalan yang sekira taguh juga tuh nah. Kalau kita nih belajar ke ujung dunia mana aja supaya jangan dibisiki iblis kada ada ilmunya. Kalau ada ilmu supaya jangan dibisik, artinya supaya kada kau dibisiki iblis bertentangan dengan Al-Quran. Karena tugas iblis merusak, membisiki, amun kada dibisiki lagi, habis Al-Quran kada berlaku lagi. Tuh, nang sekira mantul tuh nah. Tuh caranya. Bila bisikan di mana adakannya? Nih bisikan. Adalah jahir. Jahirnya ini kemana bulik tuh? Bila sudah bulik pasti bulik ke sini. Ramai kan? Ada sampai satu detik itu masih lambat tadi kita masih bayun setengah aja gen sudah sampai, sudah mantul, tuh bulik sudah. Nah rasakan kita di situ.
Karena betamat kita nih, tinggal amaliyah aja lagi rasakan praktiknya kita ini nah. Praktiknya kita ini nah, kayak apa kita mengamalkannya. Tambah yang ya kada mau khusyuk tuh, bahasa hukum kada mau khusyuk. Quran pun sudah menginformasikan sesungguhnya khusyuk itu sangat berat. Tapi kalau belajar ini di mana beratnya? Tuh. Kita rasakan di situ. Jadi mungkin kita tersisa 3 kali pertemuan lah. Dan jadi 3 kali pertemuan ini kita akan mempersingkat aja kan. Karena ini mendekati Ramadan. Dan sampai sudah selesai daripada 30 huruf. Kita akan rangkumkan aja. Mungkin setelah Ramadan baru kita satu persatu rukun. Jadi mungkin kita gabungkan kauli, fi'li dan qalbi. Kayaknya kita rangkumkan dari 30 huruf hijaiyah. Makanya kalau nih ini 11 huruf, ini 12 tambahkan jadi 23. Di sini 7 huruf. 7 tambah 12 adalah jadi 19. Kemudian kita jumlah lagi 11, kita jumlah ke 7 jadi 18. Apa aja 23, apa 11, apa 12, apa 19, apa kira-kira? Kalau 12 tambah 11 berarti 23. Dan jadi bilainya ini berusaha, ini berusaha di sini, bebulekinya ke sini, ada sawat ke sini. Oh, insya Allah kita jelaskan karena mengacu kepada nomor ini, kepada angka ini, nang selama ini masih banyak tanda tanya. Dari 30 huruf nih kita jelaskan. Kalau ingin kita jumlahkan dan kita cari daripada hasil penjumlahannya tuh rahasia di dalam penjumlahannya itu karena pastilah khusus. Dan supaya jangan kita mengacaukan fokus kita dalam amaliyah kita. Cuma kita gambarkan aja dulu sedikit itu rumusnya. 23 apa, 19 apa. Makanya setiap kejadian misalnya surah Ijazah nih ada masuk di dalam 19. Karena ada masuk di situ. Mungkin di huruf ya cukup singkat, tapi memerlukan pemikiran, kejiwaan kita yang sangat dalam untuk mengamalkannya dan untuk memahaminya dahulu itu sebelum mengamalkannya. Bila sudah ya berarti sudah nyata. Bila sudah yang awal tahu, yang akhir tahu, yang batin tahu, yang jahir tahu, tuh hanyar wani menyatakan ya nyatalah dahulu kita. Bila diri kita nyata, nyawa kita nyata, nang kita lihat nyata, yang kita dengar nyata, nang kita gawi nyata, itu ngarannya ya, itu ngarannya orang-orang yang beriman. Tuh, tergantung kita. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.